Assalamualaikum teman-teman. Bersama dengan saya lagi, Aufidia Natika Nasibah. Dan pada video part 2 ini kita akan melihat instrumen apa saja sih yang dapat digunakan dalam berinvestasi secara syariah. Lalu apa saja keuntungan investasi syariah dibandingkan dengan konvensional? Dan tentunya bagaimana sih caranya untuk memulai berinvestasi? Mari kita simak. Terus kalau misal kita ingin berinvestasi secara syariah, kira-kira instrumen apa aja sih yang bisa kita gunakan? Nah, jadi ada berbagai jenis loh instrumen dalam investasi syariah. Jenis-jenis investasi syariah yang ada di Indonesia dilakukan berdasarkan akad ijarah, istisna, kafalah, mudorobah, musyarakah, dan wakalah. Berikut diantaranya. Yang pertama ada reksadana syariah. Reksadana syariah ini jumlahnya sudah banyak sekali. Pastinya juga bervariasi, mulai dari pasar uang, pendapatan tetap, campuran, hingga saham. Komplit kan? Semuanya ada dan tinggal pilih sesuai resiko dan budget. Fitur utama yang terdapat pada reksadana syariah namun tidak ada di reksadana konvensional adalah fitur cleansing atau proses pembersihan reksadana dari pendapatan yang gak sesuai dengan prinsip syariah. Nantinya pendapatan itu bakal dimanfaatkan untuk tujuan amal. Lalu berikutnya adalah saham syariah. Bukan cuma reksadana doang loh yang ada syariahnya ternyata. Saham pun ada. Nah, instrumen yang satu ini diminati banyak orang loh ternyata. Lantas, seperti apakah sih saham syariah itu? Nah, tentu saja saham ini berasal dari perusahaan yang bisnisnya memang tidak melanggar syariat Islam. Konsep sahamnya merupakan konsep kegiatan musyarakah atau sirkah, yaitu penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha. Saham bank konvensional, rokok, miras, jelas tidak bisa dimasukkan ke dalam jenis bank syariah. Berikutnya ada suku negara retail. Nah, pastinya ini bisa jadi salah satu investasi syariah yang paling aman loh. Nah, mengapa demikian? Karena ini adalah surat utang negara. Udah pasti aman dong karena dijamin oleh negara. Untuk pemesanan suku ini bisa dilakukan di bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Akad yang digunakan untuk pemesanan surat utang ini adalah akad ijarah. Lalu bentuk instrumen investasi berikutnya adalah investasi emas syariah. Nah, emas juga salah satu investasi syariah loh. Beberapa bank syariah bahkan menawarkan produk cicil emas yang bisa kamu coba. Investasi yang satu ini juga sangat minim resiko serta aman untuk jangka panjang. Berikutnya adalah investasi obligasi syariah. Satu lagi nih instrumen investasi yang cukup diperhitungkan, mengingat minimnya modal dan resiko yang tidak begitu besar. Obligasi syariah adalah surat-surat berharga jangka panjang yang berprinsip syariah dan dikeluarkan emiten kepada pemegang surat obligasi, berbentuk bagi hasil dan pembayaran kembali dana obligasi pada jatuh tempo tertentu. Dalam pelaksanaannya, obligasi berbasis syariah ini menggunakan proses akad. Nah, akad yang digunakan cukup bervariasi loh. Ada akad ijarah, istisna, salam, murabahah, mudorobah, serta musyarakah. Untuk obligasi syariah ini lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tingkat pendapatan di dalam obligasi syariah ini lebih menekankan pada tingkat resiko dan rasio yang telah dibagi hasil pada kesepakatan awal atau nisbah namanya. Pastinya sudah disepakati oleh investor dan emiten ya. Selanjutnya ada deposito syariah. Dengan menggunakan prinsip mudorobah, deposito syariah bisa juga kamu lirik jika ingin berinvestasi syariah loh. Nah, deposito syariah adalah produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan maupun perusahaan. Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau pemilik dana.
dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Sesuai kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain. Nah, dalam akad mudharabah ini dijelaskan loh rasio keuntungan yang akan kamu peroleh nantinya. Misalnya saja ketika akad disepakati bahwa rasio yang digunakan adalah 65:35. Artinya, kamu akan mendapatkan bagi hasil sebesar 65% dan bank mendapatkan 35%. Selanjutnya, ada juga investasi properti syariah. Kalau kamu menginginkan jenis investasi syariah yang memberikan untung besar, investasi properti syariah bisa jadi pilihanmu loh. Nilai properti biasanya cenderung meningkat setiap tahunnya. Nah, properti syariah saat ini sangat banyak yang minat loh, karena kesadaran masyarakat akan konsep syariat Islam yang juga ikut bertambah. Prinsip dasar properti syariah tidak melibatkan unsur riba dan penipuan keuntungan dari sebuah transaksi jual beli. Yang terakhir ada peer-to-peer lending syariah. Peer-to-peer lending syariah ini menggunakan kesesuaian dengan prinsip syariah dengan imbal hasil yang akan didapatkan tanpa dikurangi dengan biaya apapun. Dan proses pendanaannya juga sangat mudah loh. Tidak hanya itu, peer-to-peer lending syariah ini juga tidak menetapkan penentuan bunga dari pemberi pinjaman. Semuanya ditentukan lewat akad yang sudah disepakati oleh pemberi maupun penerima pinjaman. Emang apa sih keuntungannya investasi syariah dibanding dengan konvensional? Kamu akan mendapatkan beberapa keuntungan dari investasi syariah, yaitu yang pertama, mengedepankan unsur kekeluargaan sehingga lebih minim resiko. Yang kedua, pengelolaan menggunakan manajemen Islami. Yang ketiga, investor bisa turut terlibat dalam kegiatan sosial. Yang keempat, investor mendapat kepastian karena berprinsip pada tata cara dan hukum yang disyariatkan oleh Islam. Maka penerapannya berpedoman kepada kejelasan setiap ketentuan yang tertera melalui akad. Kemudian yang kelima, bersifat halal pastinya. Dan yang terakhir, bebas dari riba. Wah, menarik juga ya ternyata investasi syariah. Gimana sih caranya untuk kita bisa memulai investasi syariah? Nah, oke, jadi saat ini banyak sekali loh caranya untuk berinvestasi secara syariah. Apalagi kini kamu bisa berinvestasi secara online. Kamu bisa berinvestasi melalui beberapa perantara, seperti bank syariah, manajer investasi, perusahaan efek penyedia sistem online trading, marketplace yang bekerja sama dengan perusahaan efek, agen penjual efek reksadana, dan masih banyak lagi. Masing-masing produk dan penyedia akan menentukan minimum nominal investasi. Oke, pastinya kamu hanya berinvestasi di perusahaan dan platform yang terpercaya ya. Terpercaya maksudnya sudah memiliki izin resmi dan terdaftar di Investasi Syariah OJK.